Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Febriani dari kelas 2C dengan NPM 2578285. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, yaitu version control system atau VCS. Di sini version control systemnya menggunakan Git dan GitHub. Oke, langsung saja. Pada langkah awal, yaitu dengan cara melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Oke, caranya seperti ini. Git config global. Username Syarifah tanda petik lupa. Syarifah Febriani. Kemudian user email config global user email Syarifah Kemudian lakukan perintah git config strip list untuk menampilkan nama lengkap kita dan user email kita. Git config. Di sini sudah tertera username saya dan user email saya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat repository. Repository itu adalah penyimpanan atau dalam bahasa Indonesianya artinya gudang. Dengan melakukan perintah seperti ini. Git init formatnya adalah dengan nama project dan strip npm. Git init project strip Kemudian arahannya di sini kita disuruh membuat cd project 2578 dir A untuk mendaftarkan folder kita itu ke Git. Gini gitu sih. Nah, di sini folder kita sudah masuk ke dalam penyimpanan Git. Kemudian langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat 3 file kosong pada repository yang telah kita buat di Git. Oke, kita buat file dulu, file txt file 1. Kita isi dengan dan pasif. Kemudian file 2. Kita isi dengan 456 dan lupa di save. Kemudian file 3 kita isi dengan 7, 8, dan 9.
Kemudian langkah selanjutnya kita disuruh untuk mengecek status dari file tersebut. Teruskan perintah git status git status. Di sini masih merah. Untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menandai file tersebut dengan melakukan git add dan kita cek statusnya kembali apakah sudah. Yes, harus dispasi dulu. Kalau nggak dispasi dia nggak bisa. Nah, sudah hijau, dan langkah selanjutnya kita perlu mengkomit untuk meng-save secara permanen. Kalau git add ini gunanya untuk menandai file tersebut sebelum di save permanen, dan git commit ini untuk meng-save permanen. Git commit strip m. Caranya seperti ini ya guys, ikuti arahan dari soal. Commit 1. Nah, 3 file dibuat, dan 3 file itu kan tadi saya ada memasukkan isi dari file tersebut. Di sini tertera 3 file dibuat dan 3 file ditambah isi gitulah. Kemudian kita ada modif untuk merubah satu file. Kita lanjut aja. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan kita ubah satu file pada file 1, 2, 3 A, B, C. Sudah. Kita cek kembali statusnya, git status. Nah, di sini tertera kita memodifikasi satu file. Dan untuk mencegah kemiringan tersebut, kita perlu git add, jangan lupa di spasi, kemudian kita git status. Nah, satu file berhasil ditandai untuk di git commit agar tersimpan secara permanen. Git commit strip m commit 2 file 1. Nah, kemudian lanjut, jalankan perintah git log pada repositori Anda. Pastikan terdapat minimal 2 remote perubahan. Coba kita cek git log. Nah, di sini saya melakukan 2 kali commit, tetapi hanya 1 kali perubahan. Kita membuat 1 perubahan lagi, guys. Strip def, dan lupa di shift. Kita cek git status, atau di file 2 aja ya. Apa di sini aja. Aduh, baterainya low ternyata.
usernya. Kita cek. Nah, terdapat satu modifikasi lagi di file 1. Kemudian kita git add. Kita cek lagi git status. Nah, file berhasil ditandai. Kemudian kita git commit commit 3 file 1. Kemudian kita log lagi. Nah, saya berhasil melakukan 2 kali perubahan pada file 1. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat git tag. Git tag itu merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Kalau di buku itu kayak sticky notes gitu mungkin ya. Oke, langsung saja. Untuk membuatnya kita perlu menjalankan git tag versi 1.0.0 dan membuat annotate tag git. Kita ikutin aja arahannya. Git tag dan sampai typo ya guys. Udah benar. Rilis versi 1.0.1. Untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, gunakan perintah git tag berhasil dibuat. Kemudian selanjutnya, pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit. Pilihlah satu commit lalu buat satu tag dengan nama. Oke. Aku pilih yang ini aja deh. Agak susah. Git tag versi 1.0. Kemudian untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat, kita perlu mengetik git show. Sudah tertera ya tag ini. Saya melakukan perubahan 2 kali. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Selain itu kita juga dapat melihat perbedaan dari git diff. Git diff ini sama aja kayak git show untuk menampilkan perubahan ini. Oke, kita coba ya. Git diff id commit 1 aduh susah ini sih nantinya.
Jadi spasi dan commit tua. Nah, sebenarnya sama aja sih guys. Ini kan commit perubahan pertama dan ini commit perubahan kedua. Kemudian selanjutnya, jika perubahan saat ini tidak sesuai atau mau dihapus, kita bisa menggunakan arahan git checkout. Tapi karena hal tersebut tidak ada di latihan, jadi saya loncatin aja deh. Dan jika kita ingin menghapus semua dari perubahan-perubahan tersebut, kita bisa menggunakan git reset. Seperti itu. Apa kita coba aja, kita coba deh. Git checkout file 1.txt. Kayaknya tadi aku nggak latihan buat ini, jadi saya nggak tahu. Tuh, lompatin aja deh. Kemudian lanjut ke pembahasan perbedaan antara Git dan GitHub. Kalau Git itu yang terdapat pada device kita atau yang di dalam laptop tersedia offline, apa sih? Ya, pokoknya digunakan secara lokal pada mesin pengguna. Git dapat berfungsi tanpa koneksi internet. Sedangkan GitHub dia itu ada di sebuah web dan untuk membukanya kita memerlukan koneksi internet. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu buatlah sebuah public repository di GitHub. Nah, ini dia. Buka GitHub-nya. GitHub. Karena saya tadi sudah login, jadi langsung saja kita membuat repositorinya. Dengan format mana formatnya? Oh, ini init, npm, dan nama lengkap. Init 25782085. Jangan lupa di public dan buat repository. Nah, repository udah berhasil dibuat. Lalu kita hubungkan dengan Git yang ada di device kita dengan cara menyalin URL ini. Ya, pastikan kamu semua itu udah memiliki akun GitHub ya guys, udah login. Setelah membuat repository di GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal yang telah kita buat sebelumnya di Git. Sebelum upload, kita akan menambahkan perintah git remote all agar kita tuh menghubungkan Git dan GitHub. Git remote add GitHub. Selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository dengan perintah git push GitHub
Bentar, kita tunggu. Sudah done. Kita lihat di GitHub kita. Sudah tertera ya guys, file-file yang sudah kita ubah sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Oke, kita lakukan perubahan di file 3 deh. 10 11 kasih dan adisif. Kemudian kita status untuk mengecek statusnya. Kemudian di add untuk menandai file tersebut. Kita status lagi. Sudah hijau ya. Kemudian git commit. Commit 34 file 3. Sudah studi git push. Tunggu. Sudah done. Kita lihat apakah ada perubahan di file 3. Ada. Seperti itu. Kemudian selain mengupload local repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Di sini kita membuat cloning dari GitHub ke penyimpanan lokal kita, guys. Dengan cara git clone salin URL dari repository di GitHub. Seperti ini. Nah, coba kita lihat di penyimpanan lokal. Sudah ada. Ini adalah file repository dari GitHub. Screenshot. Kemudian langkah selanjutnya yaitu push tag ke remote repository. Tag yang kita buat tadi itu belum tertera di repository kita. Tuh. Kita lihat tag yang dibuat kebetulan. Ya. Untuk push semua tag kita perlu menuliskan git push GitHub, git push GitHub text. Kalau memakai origin itu di device saya tuh nggak bisa, error. Jadi saya udah record, tapi karena error di bagian ini saya ulang lagi. Nah, tag sudah berhasil dibuat. Kita lihat di ini, kita refresh. Nah, tag sudah berhasil dibuat ya guys.
Oh iya nih, benar. Nih. Kemudian push semua tag yang udah dibuat di komputer lokal GitHub. Oh ya, nih udah. Kemudian selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Git pull itu kan kalau git push itu dari git ke GitHub. Kalau git pull itu dari GitHub ke git. Kita kayak nge-transfer file yang kita ubah di repository GitHub ke repository Git. Contoh kasus dan bagaimana cara pemanggilannya seperti ini. Kita buka GitHub. Kita ubah di file 2 deh. Kita edit. Refresh. Apa ya? WK deh. Dan jangan lupa di commit. WK. Terus kita lihat apakah di sini berubah? Tidak, karena belum kita git pull. Cek git pull. Sudah tertera, kita lihat di folder. Tuh, sudah berubah. Dan jamnya juga sudah sesuai. Seperti itu. Sudah. Selanjutnya, sudah selesai. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.